Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Singgir Reskanti dengan NIM 110362291. Saya Dana Saraswati dari Prodi Manajemen Pendidikan angkatan 2022 kelas C dengan NIM 110362217. Mbazila Nur Fatimah dengan NIM 110362258. NIM 11036222094. SOP adalah satu set instruksi tertulis yang merupakan dokumen suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang dan rutin. SOP menguraikan kedua unsur operasional, yaitu administratif dan teknis dari suatu organisasi yang biasanya diatur oleh quality assurance. SOP harus diorganisir untuk bisa dipastikan mudah dan efisien dalam menggunakannya dan dikembangkan sesuai dengan kekhasan organisasi. SOP atau Standard Operation and Procedure membantu memastikan bahwa setiap orang dalam lembaga pendidikan, mulai dari staf hingga siswa, memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana operasi harian dilakukan dan apa yang diharapkan dari mereka. Ini membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kinerja dan efisiensi tim secara keseluruhan. Selain itu, SOP juga membantu melindungi keamanan dan kebersihan tempat pendidikan. Dengan SOP yang tepat, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar keselamatan dan kebersihan tertentu untuk melindungi siswa dan staf yang bekerja di lembaga tersebut. Terakhir, tapi tidak kalah penting, SOP juga membantu melindungi dan memperkuat reputasi lembaga pendidikan. Dalam dunia pendidikan, reputasi dapat menjadi segalanya. Dengan SOP yang konsisten dan tepat waktu, lembaga pendidikan dapat menjaga reputasi mereka terlihat baik dan menarik lebih banyak untuk siswa untuk bergabung. Terdapat 5 elemen inti standar operational procedure atau SOP. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu judul SOP. Judul harus memberikan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang proses atau prosedur yang akan diuraikan dalam dokumen. Sebaiknya judul mencerminkan tujuan atau objektif dari SOP tersebut. Yang kedua, terdapat deskripsi lingkup SOP. Lingkup SOP mendefinisikan batasan atau ruang lingkup dari prosedur yang menjelaskan aktivitas atau area yang dicakup oleh SOP dan apa yang tidak termasuk dalam lingkupnya. Hal ini meliputi proses atau aktivitas yang akan dijelaskan, area dan waktu atau periode yang relevan. Bagian ini membantu menetapkan pemahaman yang jelas tentang sejauh mana nih SOP tersebut berlaku. Yang ketiga, terdapat aktivitas yang dilakukan. Bagian ini menguraikan aktivitas atau tugas yang dilakukan dalam proses dan memberikan instruksi dan panduan terperinci tentang cara melakukan setiap aktivitas untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam menjalankan prosedur. Aktivitas tersebut harus dijelaskan dalam urutan yang logis sehingga mudah diikuti oleh pembaca. Hal ini meliputi langkah-langkah yang harus diambil, siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah, dan bagaimana nih langkah-langkah tersebut harus dilakukan. Yang keempat, terdapat elemen siapa yang melakukan. Elemen ini mengidentifikasi peran atau individu yang bertanggung jawab dalam melakukan setiap aktivitas yang disebutkan dalam SOP. Elemen ini juga menjelaskan tanggung jawab dan akuntabilitas khusus dari personel yang terlibat dalam proses dan memastikan bahwa orang yang tepat ditugaskan untuk tugas yang sesuai. Contohnya saja, hal ini meliputi siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah dalam proses, siapa yang harus memberikan persetujuan atau tanda tangan, dan siapa yang harus menerima atau menyetujui hasil dari proses tersebut. Dan yang terakhir, terdapat dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan harus dijelaskan dengan baik. Hal ini meliputi dokumen apa yang harus disiapkan sebelum memulai proses, dokumen apa yang harus dihasilkan selama proses, dan dokumen apa yang harus disimpan setelah proses selesai. Contohnya saja seperti formulir, surat, daftar periksa, bahan referensi, atau dokumen pendukung lainnya. Kemudian sebagai opsional terdapat elemen catatan penting. Hal ini dapat digunakan untuk menyampaikan catatan khusus atau instruksi tambahan yang relevan dengan proses atau kegiatan yang dijelaskan dalam SOP. Elemen-elemen ini secara bersama-sama memberikan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur untuk mendokumentasikan dan melaksanakan prosedur dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses validasi dan penyusunan SOP prioritas yang ada di TK Al-Ansor, mengenai SOP pembayaran SPP dalam penyusunan SOP pembayaran di SPP di TK Al-Ansor. Terdapat beberapa proses validasi yang perlu diperlakukan. Berikut adalah beberapa proses validasi yang dapat dilakukan dalam penyusunan SOP pembayaran SPP di TK Al-Ansor. Yang pertama itu ada validasi data siswa. Sebelum melakukan pembayaran SPP, perlu dilakukan validasi data siswa terlebih dahulu. Hal ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa data siswa yang tercatat di sistem pembayaran sudah benar dan sesuai dengan data siswa yang sebenarnya. Yang kedua, validasi jumlah pembayaran. Setelah data siswa divalidasi, perlu dilakukan validasi jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh setiap siswa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran yang diminta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, validasi pembayaran. Setelah siswa melakukan pembayaran, perlu dilakukan validasi pembayaran untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan sudah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Yang keempat adalah validasi laporan pembayaran. Setelah semua pembayaran selesai dilakukan, perlu dilakukan validasi laporan pembayaran untuk memastikan bahwa semua pembayaran sudah tercatat dengan benar dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan.
proses pembayaran SPP ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di TK Lansor, kami sepakat untuk memilih SOP pembayaran SPP sebagai SOP prioritas yang sekiranya dapat digunakan untuk mengatasi kendala administrasi pembayaran SPP yang dialami oleh TK Lansor. Adapun keterkaitan SOP pembayaran SPP dengan 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama, standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Keterkaitan SOP pembayaran SPP dengan standar isi, yaitu di dalam SPP ini sudah mencakup uang buku dan perlengkapan yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dengan menyesuaikan kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua itu standar proses. Keterkaitan SOP pembayaran SPP dengan standar proses, yakni standar proses mencakup tahapan terstruktur mengenai prosedur pembayaran SPP yang disusun secara jelas. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterkaitan SOP pembayaran SPP dengan standar kompetensi lulusan yaitu dana SPP dapat digunakan untuk biaya operasional sarana dan prasarana sekolah ataupun kebutuhan masing-masing peserta didik selama bersekolah apabila tidak ditemukan kendala dalam pembayaran SPP, dan dana SPP tersebut dapat digunakan seefektif mungkin untuk memenuhi kebutuhan siswa dan sekolah, yang mana akan sangat berdampak untuk mendukung perkembangan kualifikasi siswa sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini ialah standar nasional mengenai kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik serta mental, dan pendidikan dalam jabatan bagi guru dan pendidik lainnya. Keterkaitan SOP pembayaran SPP dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini yaitu SOP ini melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam alur SOP pembayaran SPP seperti penginformasian jadwal pembayaran SPP, verifikasi pembayaran, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini ialah kriteria minimum terkait fasilitas dan peralatan di sekolah yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Keterkaitan SOP pembayaran SPP dengan standar sarana dan prasarana yaitu dalam SPP sudah termasuk uang gedung sekolah, sehingga apabila pembayaran SPP tidak ditemui kendala dan berjalan sebagaimana mestinya, dana SPP ini dapat digunakan secara maksimal untuk pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sesuai standar yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian yang keenam ada standar pengelolaan. Keterkaitan SOP pembayaran SPP dengan standar pengelolaan ini ialah membantu pengelolaan alur kegiatan dalam SOP yang mengacu pada prinsip pengelolaan yang baik, yakni mencakup penyampaian jadwal pembayaran SPP dan metode pembayaran, verifikasi, dan penyusunan laporan keuangan. Kemudian standar pengelolaan juga dipakai untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dana SPP yang digunakan untuk kepentingan sekolah, seperti sarana prasarana, kegiatan siswa, dan lain-lain. Yang ketujuh ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini merupakan kriteria yang berkaitan dengan komponen dan besaran biaya satuan pendidikan selama 1 tahun. Keterkaitan SOP pembayaran SPP dengan standar pembiayaan yaitu berkontribusi dalam pengelolaan dan pencatatan dana SPP yang diterima oleh sekolah untuk kebutuhan sekolah secara jelas dan transparan sehingga dapat menghindari kesalahan yang menimbulkan kerugian pada sekolah. Yang ke-8 yaitu standar penilaian. Keterkaitan SOP pembayaran SPP dengan standar penilaian yaitu memberi laporan mengenai penerimaan dan penggunaan dana SPP untuk kebutuhan sekolah dan pembiayaan pendidikan tiap semesternya, yang mana dapat dijadikan acuan saat evaluasi semester untuk menilai manajemen keuangan sekolah tersebut.
SOP pembayaran semester, prosedur yang sudah ada bagus ya. Tapi kita tinggal bagaimana wali murid menyikapinya ya. Dengan SOP yang sudah dibikin dan catatan-catatan kinerja yang sudah disampaikan sudah bagus. Namun kita tergantung lagi dengan bagaimana dari kerjasamanya para guru, wali murid dan siswa tersebut. Ya. Jadi kalau itu sudah memberikan ataupun dari pihak administrasi sekolah sudah memberikan keringanan untuk dicicil, tapi namun tidak ada respon dari orang tua murid, memang orang tua murid dipersilakan untuk mengajukan sesuatu hal yang memang sekiranya memberatkan. Tapi kalau memang jadi kendalanya bukan karena keberatan ya, tapi kayaknya mohon maaf karena dilihat dari sisi ekonomi, kita yang sebagai kepala sekolah memperhatikan dari sisi ekonomi. Iya.